Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Rohma. Saya anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada reptilia, mata kuliah fisiologi hewan. Baiklah, kita akan masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang proses reproduksi pada reptilia. Reptil merupakan kelompok hewan seperti kadal, ular, dan kura-kura. Hewan-hewan tersebut fertilisasinya terjadi dalam tubuh atau fertilisasi internal. Fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi dalam tubuh hewan betina tersebut. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa kopulasi. Peristiwa kopulasi itu adalah masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Pada hewan yang hidup di darat, fertilisasi internal ini biasanya terjadi. Contohnya itu pada hewan kelompok reptil. Umumnya reptil bersifat ovivar. Ovivar yaitu embrio yang berkembang di dalam telur dan dilindungi oleh sebuah cangkang. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu dierami hingga menetas menjadi anakan. Reptil betina menghasilkan ovum dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis, sperma akan bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Hemipenis merupakan dua penis yang berhubungan atau dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti sarung tangan karet. Pada saat kelompok hewan reptil ini melakukan kopulasi, hanya menggunakan satu hemipenis saja yang dimasukkan dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk, dan pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Ini untuk mengatasi persoalan jika telur tersebut diletakkan pada lingkungan basah. Pada kebanyakan jenis reptil, telur ditanam dalam tempat yang hangat dan akan ditinggalkan oleh induknya untuk sampai dia akan menetas. Dalam telur terdapat cadangan kuning telur yang banyak sebagai cadangan makanan oleh embrio tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi pada jantan. Yang pertama itu memiliki hemipenis. Hemipenis ini merupakan sepasang alat kopulasi yang berupa tonjolan di dinding kloaka. Hemipenis jika dalam keadaan istirahat akan melipat masuk ke dalam dengan dinding ototnya di luar. Kemudian jika melakukan kopulasi akan ditonjolkan keluar. Yang kedua itu ada sepasang testis. Testis pada reptilia berbentuk oval, kecil, berwarna putih, berjumlah sepasang. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Pada kadal dan ular, salah satu testisnya itu terletak lebih ke depan dari yang lain. Testis akan membesar pada saat musim kawin. Yang ketiga itu epididymis. Epididymis ini merupakan saluran berkelok-kelok yang berhubungan langsung dengan testis. Yang keempat itu vas deferens. Vas deferens ini merupakan lanjutan dari epididymis tetapi salurannya tidak berkelok. Selanjutnya itu kita akan membahas organ reproduksi pada betina. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium pada betina ini berjumlah sepasang. Ovarium berfungsi membentuk ovum atau sel telur. Ovarium ini berbentuk oval dengan ciri adanya benjolan-benjolan pada permukaannya. Reptil betina memiliki ovarium yang terletak pada bagian ventral kolumna vertebralis. Yang kedua itu ada saluran reproduksi pada reptil betina, yaitu oviduk panjang dan bergelung. Bagian anterior terbuka ke rongga selom sebagai ostium, sedangkan bagian posterior berakhir di kloaka. Dinding bersifat glanduler. Bagian anteriornya menghasilkan albumin yang berfungsi membungkus sel telur. Bagian posteriornya sebagai sel gland akan menghasilkan cangkang kapur. Selanjutnya kita akan membahas struktur telur pada reptil. Yang pertama itu ada kuning telur atau yolk sac. Ini merupakan pelebaran endodermis berisi persediaan makanan bagi hewan ovivar. Yang kedua itu ada amnion, yaitu kantung yang berisi cairan tempat embrio mengapung. Gunanya agar saat terjadi benturan, embrio akan tetap terlindungi. Yang ketiga itu allantois. Allantois ini merupakan organ respirasi dan sebagai tempat pembuangan sisa metabolisme. Yang keempat itu ada korion. Korion ini merupakan dinding berjonjot yang terdiri dari mesoderm dan trophoblas. Selain itu, telur reptil sedikit lebih keras dibanding amfibi. Kuning telur lebih banyak dibutuhkan untuk perkembangan embrio, dan setelah menetas, telur sering diselubungi oleh albumin dan lapisan pembungkus luar berupa cangkang kapur.
Baiklah teman-teman, sekian presentasi materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.